Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ganjar Maulana, dan di video kedua ini saya akan sampaikan mengenai ide saya. Ya, ide saya tentang apa? Tentang yang namanya usaha, gitu kan. Di masa pandemi ini memang kita harus benar-benar bisa memanfaatkan momen supaya kita bisa meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian di sekitar lingkungan kita, gitu kan. Kalau perlu kita sendiri yang harus menciptakan suatu ide ataupun suatu gagasan yang bisa membuat perekonomian di sekitar lingkungan kita ini menjadi tumbuh dan berkembang. Nah, terkait dengan ide, ya, saya sudah beberapa kali sudah pernah saya sampaikan juga di video sebelumnya, gitu kan, bahwa saya sudah memperkenalkan mengenai usaha yang sedang saya geluti saat ini. Nah, ide ini kembali lagi bahwa didapat dari kondisi pandemi yang sekarang ini sedang marak seperti itu. Nah, bahwa semenjak merebaknya pandemi COVID-19 ini yang menyebabkan semua aktivitas itu serba indoor, gitu kan, sehingga muncullah ide bahwa kita harus membuat suatu kegiatan yang bisa kita manfaatkan selama pandemi, dan itu sifatnya bisa membuat kita sehat juga, ya, merefresh mata kita, gitu kan, supaya kita tidak timbul rasa bosan, gitu kan, ketika kita mengharuskan melakukan kegiatan kerja, kegiatan sekolah itu di rumah, gitu kan, tidak di luar rumah atau outdoor. Nah, sehingga tercetuslah sebuah ide bahwa kenapa kita tidak membuat suatu produk ataupun suatu jasa supaya membuat orang-orang yang WFH ini fresh, gitu kan, relax, gitu kan. Nah, akhirnya tercetuslah kita ingin membuat toko ikan hias. Nah, ini yang saya sedang kerjakan bersama rekan saya, gitu kan, yang memiliki satu visi dan misi juga, bahwa ikan hias kedepannya ini akan selalu menjadi suatu kebutuhan. Kebutuhan maksudnya gimana, gitu kan? Kebutuhan artinya bahwa orang-orang ini akan lebih banyak diam di rumah, gitu kan. Memang banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di dalam rumah, ya. Seperti saat ini gadget-gadget sudah mulai canggih, kita bisa main handphone, gitu kan, atau nonton TV ataupun apapun. Hanya saja kegiatan seperti itu justru bisa cepat bosan, dan juga gerak-gerik motoriknya kita juga akan kaku, gitu kan, tidak bergerak sama sekali. Nah, untuk kegiatan ini, ya, dimana kita dijadikan ini sebuah hobi kita sendiri, gitu kan, hobi memelihara ikan hias, tentu harus dipelihara dengan baik, gitu kan, ya, mulai dari tempat ikan-ikan hias ini tinggal, yaitu akuarium, ya, pasti kita akan selalu menjaga, gitu, supaya ekosistem ataupun tempat tinggalnya dari ikan-ikan hias ini menjadi bersih, selalu bersih dan layak untuk tinggalnya oleh ikan-ikan hias. Nah, inilah yang menjadi sebuah ide, ya, yang saya ambil, ya. Akhirnya saya ngambil bahwa saya jual beli ikan hias saja, gitu. Ikan-ikan hiasnya juga pun sangat khusus, gitu. Ikan-ikan hiasnya ikan-ikan hias berupa jenis predator, dan juga ada jenis seperti ikan siklit Afrika. Varietas dari ikan ini memiliki warna yang unik, warna yang beragam, gitu kan, seperti ikan-ikan laut, cuman bisa kita nikmati dengan menggunakan air tawar, seperti itu. Nah, untuk usaha yang saya buat ini, saya sudah mulai bergerak dari sekitar bulan April tahun 2021, masih baru, cuman pangsa pasar untuk ikan-ikan hias ini sangat-sangat bagus sekali, ya, Bapak Ibu. Bahkan omset yang bisa kita
ambil gitu kan selama 1 bulan. 1 bulan per bulannya itu bisa sampai omset ini sekitar keuntungannya aja gitu ya, keuntungan dari penjualan itu bisa sampai 2 juta gitu dari modal contoh misalnya pembelian ikan misalnya 2 juta, kita bisa ambil keuntungan sampai dengan 300% ya, sehingga kita bisa membuat keuntungan sampai 5-6 juta seperti itu ya. Dan modal 2 juta kita bisa mendapatkan keuntungan 5-6 juta gitu dari hasil penjualan tersebut gitu kan, sangat-sangat menguntungkan ya. Dan apalagi ini ide sudah saya jalankan dari bulan April, sekali lagi saya sampaikan, dan sampai sekarang untuk perusahaan saya ini sudah saya buatkan juga nomor induk bersahanya seperti itu supaya terdaftar ya di kementerian ya, sehingga legalitasnya semakin ada seperti itu. Nah, untuk implementasinya seperti apa saya akan sampaikan di video ketiga ya. Yang jelas dengan adanya produk ataupun jasa yang saya buat ini ya, nama dari produk yang saya buat ini adalah Agan Aquastory. Agan Aquastory ini memiliki arti bahwa kedepannya ini bahwa toko ikan hias yang bakal saya jalanin ini akan menjadi juragan gitu, juragan di antara ikan-ikan penjual ikan-ikan hias yang ada di Cirebon, menjadi juragan gitu kan, agan gitu kan. Nah, aquastory-nya apa? Aqua itu aqua sendiri kan berkaitan dengan perairan gitu ya. Agan Aquastory gitu. Toko ikan hias yang nantinya akan menjadi juragan gitu kan. Story-nya apa? Nah, kita akan mengambil konsep bahwa setiap kali pelanggan-pelanggan kita yang datang ke tempatnya kita, ke galerinya saya gitu kan, untuk melihat ikan, tidak hanya melihat-lihat saja, tapi kita akan sharing gitu kan, bagaimana caranya kita bisa memelihara ikan ini gitu kan, salah satu jenis ikan ini misalnya contohnya gitu kan, dengan kadar pH berapa, tingkat keasamannya berapa gitu, akuariumnya konsepnya seperti apa, kita akan ceritakan gitu. Kita pun tidak hanya sekedar menjual, tapi kita membantu pelanggan kita supaya bisa long last gitu kan dalam memelihara ikan yang mereka beli dari kita. Nah, kemudian kedepannya pun ya, dengan adanya Agan Aquastory ini bisa menciptakan siklus perekonomian yang baru seperti itu ya, dimana ketika saya membuka perusahaan usaha saya ini berupa jual beli ikan hias, tentu ikan-ikan hias ini akan saya kasih makan dong. Nah, ketika saya mengharuskan memberi makan kepada ikan-ikan saya ini, saya pun akan membeli pakan di tempat lain gitu kan, di toko pakan ikan. Nah, sehingga saya membeli pakan ikan, sehingga siklusnya ini akan berjalan gitu kan. Tentu saya pun harus butuh peralatan akuarium juga gitu kan, karena tetap saya mencari ke supplier lain untuk bisa mensupport ikan-ikan saya, ikan-ikan kayak saya gitu kan, mulai dari akuariumnya, mulai dari pasokan ikannya gitu kan, semua siklusnya ini menjadi baru gitu kan. Saya penjual ikan, saya akan beli pakan ke toko pakan ikan, kemudian disupport oleh supplier aksesoris akuarium gitu kan. Kemudian saya juga dapat petani ikan juga ya, entah itu dari wilayah Cirebon ataupun luar kota Cirebon. Yang jelas siklusnya ada gitu kan, siklus ekonominya terasa gitu. Dan kemudian ketika karena saya walaupun saya punya usaha tapi tetap masih kerja gitu kan, sehingga saya nantinya akan bahkan sampai saat ini meminta bantuan warga sekitar gitu kan, yang butuh tambahan uang jajan gitu kan buat anak-anak mudanya untuk jagain galeri ikan-ikan saya gitu, termasuk untuk support dari kebersihan, mengenai kebersihan sanitasi gitu, kebersihan galeri gitu kan, kebersihan
akuarium gitu kan. Setiap seminggu sekali kita harus menguras akuariumnya. Itu saya dibantu oleh tenaga di sekitar wilayah tempat tinggal saya. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Ini ide yang sampai saat ini sedang saya jalankan, dan untuk implementasinya seperti apa nanti saya akan sampaikan di video yang ketiga. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.